إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي بإحسان إلى المدينة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم خصوصا إلى حضرة جميع الكلام من خف إلى خف مشارق الأرض إلى مغربها عن يمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان على سيدنا عبد القادر الجيلاني وإلى سبيل القاسم جلتان بغداده إلى حضرة شبه الدين الشبندي إلى حضرة جميع سيدنا المستمعين إلى حضرة سيد محمد ربني والحضرة من الطرق حينما كان من مشارق الأرض إلى مغربها إلى حضرة جميع السيد النسيب إلى حضرة سيدنا سلمان عليه الحمد لله فالبكلاني خصوصا إلى حضرة رهيا في شمال جهار حارس البناني وسهي سيمات الأمرين جابيان وهي صبر مالي سبحانه جمال الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم خصوصا إلى حضرة روحانية من حضرة المجلس بنت السلامات جميع ونظمة من الفائزين أجعلهم من العلم والخير والبركة والسعادة. سنة حضرة مسلمة الكتاب المراسل وشعري وغيره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبعلومه في دارين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunatkan bagi orang yang akan pergi Jumatan untuk bersiap sedia, termasuk diantaranya mandi besar. Hukum sunnah cuma nang kalimat wajibun ala kulli muhtalimin. Saking dari sunnah itu sampai para kewajiban. Sama ulama lo sepakat ini kewajib ongku. Ada di sholat jamaah. Ada ulama sadabu wajib fardhu ain, beri sadabu fardhu kifayah. Beri sadabu sunnat muakkad. Adus Jumat ada. Apa yang pola apa ada lebih baik yang laku. Adus Jumat, adus sebelum Jumat. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk bebersih, menghormat kepada hari Jumat, terutama menghormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan menghadiri panggilan Allah. Ini kelebihan agama Islam. Agama Islam ini adalah agama tata krama, agama adab. Nabi Muhammad bersabda, innama bu'istu liutammimah makarimal akhlak. Makanya ajaran Islam itu pasti ajaran akhlak. Ya diantaranya tercermin dari sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisabitun muakkadun. Summa tazayyana bistiyabil bait. Pas, ayo berhiaslah dengan baju-baju putih. Di mga Jumatan sunatakin kelampi pote. Bene kelampi batik. Wah, langsung viral. Wah, ini berarti diskriminasi kepada batik, kepada budaya kita. Colong toh, mata sepi colong orang ini kan. Mungkin kan rawan. Ada ulama ada bu tentang sesuatu selakarana tong potong.
Akhirnya pas yang ke anti Nusantara, anti budaya. Nah, saya cuma baca kitab, jadi neng kitab nekang sonatakin kalau ada acara-acara itu memang pakai pakaian putih. Karena itu ahsanus siap, paling bagus-bagusnya baju. Itu Islam begitu. Apakah tidak boleh pakai baju biru? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Nah, karena seragam Pondok Darul Hikmah pun biru, karena itu adalah bajunya orang ahli surga begitu. Akan tetapi ketika berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat syiar seperti Jumatan atau sholawatan atau apalah yang bersifat syiar, maka orang Islam itu dianjurkan pakai pakaian putih. Sampai labun bae pote sunat itu. Apa oleh ngakui labun bade oleh. Orang mate itu. Everybody oleh. Tapi yang terbaik adalah putih. Fa innaha ahabbus siyabi ilallah. Karena baju putih itu adalah baju yang paling disenangi kebuat Allah, bagi Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fastamil minatib atyaba ma indaka, dan pakailah dari minyak wangi yang paling harum. Banyak mangkenya room nih. Nah, mong Jumatan ngangkui sepaling room. Oke, kata-kata paling harum itu kan relatif. Ini yang paling harum menurut dirinya. Dan menurut dirinya sendiri. Bener sepaling larang, tapi sepaling room. Tapi biasa room larang nih gandeng. Sajan larang, sajan room. Wong se ken 3.000 ken 20.000 nega doa dong room telo nyengak kae long. Tapi masan oleh 10 menit hilang bau. Mungkin kan osom, ntar ada mall ditawari minyak harum Bulgari, saya asli ini harganya 2 juta sebotol. 2 mong Bulgari saya beda nang mall nang kenapa barung apa nang golongan bengkalan itu palsu bisa. Yang nyaman ada. Tenakar beda saya asli aku. Saya yang koi bagi artis malah beda sebotol 10 juta. Eker-beker saya 10 juta. Beli parfum. Eker-beker yang kula beli centul ngetek yang. Beli centul ngetek. Lo soro sepaling larang parfum nekai soro sepaling room. Kimong sebagus nyari minyak selok pakai alkohol. Polanya jauh dari syubhat. Kiumpaman pakai alkohol, oleh nang banyak kayak tapi terangakin kengeng. Polanya totjuna bene untuk yenom. Perlu pesa antara alkohol se badan yang tua, sarang alkohol saya yang kui untuk minyak, sarang alkohol saya yang kui untuk kedokteran. Lakar badan yang kita pakai terangakin sedaja barang seaman temakin dengan najis mungkin oneng najis tapi kotoe kaonengen bahwasanya barang seaman temakin kan nisbatnya kepada lisyurbi untuk yenom mengpas saja seaman temakin neka najis walaupun bener enoman gas najis bensin najis coba enom bensin kita mentem bener neka maksudnya mangkena kula sering mengkritik lah ustad-ustad karbetan itu yang terkadang langsung ngokomen dengan tanpa ilmu gitu. Karena ilmu ini cak ngajar agama tok, cak ajar ilmu syariat tok, ilmu alam, ilmu tata negara, aku tuh ajar.
Dan ilmu-ilmu yang lain lah, komprehensif, harus tahu. Malelok pas antem kromo langsung haram. Padahal ada pembahasan yang lebih luas. Gaya-gaya Ahlussunnah wal Jamaah ini kan memang untuk menghukumi sesuatu itu harus tasawur baru tasdik. Tasawur itu mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Kemudian baru bisa memasang label haram, halal, makruh, mubah, wajib, itu baru bisa muncul ketika sudah tasawur. Saya teringat waktu ikut Bahasul Masail di Denanyar, diutus oleh PCNU Bangkalan dalam mencari hukumnya minuman keras dan rokok. Loh, minuman keras kan sudah jelas haram. Iya, tapi ada klasifikasi dari minuman keras. Klasifikasi alkoholnya, karena yang muncul dalam soal itu adalah jamu kolesom anggur cap orang tua. Ternyata sebelum menghukumi, para ulama itu mendatangkan dokter dan peneliti yang khusus meneliti tentang komposisi dari minuman yang disebutkan dalam masalah itu, termasuk masalah rokok. Akhirnya diputuskan minuman Green Sense yang kadang dijual di Alfamart itu ternyata mengandung alkohol 5%. Haram berarti. Kemudian bir cap orang tua itu 20%. Bukan, bir ya, bukan. Yang anggur cap orang tua itu 40% alkoholnya, coba. Bir itu hanya 20%. Brandy, whisky itu 35. Anggur cap orang tua, saya kebaca mau kolesom orang ngandung itu ternyata paling tinggi 40%. Mentem, haram. Kemudian ketika bicara rokok, diterangkan dengan dokter itu bahwasanya rokok itu mengandung nikotin. Ada 3 zat yang bisa mempengaruhi otak. Yang satu adiktif karena bisa membuat ketagihan, namanya morfin. Yang dengan morfin itu digunakan di ilmu kedokteran untuk bius, operasi. Yang kedua adalah nikotin. Karena membuat sel-sel otak itu menjadi terjaga. Asal ngantok, rokok, kopi, kafein. Kafein itu membuat jantung menjadi lebih cepat. Asal ngantok bisa lo ngantok. Itu karena kopi itu membuat jantung itu menjadi bekerja lebih cepat. Kemudian ada nikotin yang bisa membuat otak itu menjadi lebih jelas. Gitu, menjadi lebih jelas. Nah, dari ketiga itu yang memabukkan itu adalah morfin. Yang dua, rokok tidak memabukkan, kopi tidak memabukkan, cuma memang membuat lebih jelas. Kemudian faedahnya, nikotin itu bisa membuat sel otak menjadi lebih aktif sehingga tidak gampang kena pikun. Cuma mudaratnya, kalau terlalu banyak asap rokok masuk ke paru-paru, itu bisa membuat paru-paru menjadi lebih lemah kerjanya. Nah, itu dokter menjelaskan, setelah itu dipasrahkan kepada para musyawirin sekalian. Akhirnya diputus. Di situ rokok itu mubah, bukan makruh. Mubah, boleh. Kalau tidak percaya di Google. Coba. Hukum rokok PWNU Jawa Timur. Nanti muncul rokok mubah PWNU Jawa Timur. Ada rekam jejaknya, jejak digitalnya ada. Nah, yang seperti itu adalah cara yang bijak dalam menghukumi sesuatu. Sehingga ketika kita kembali kepada hukum alkohol, alkohol yang ada di minyak wangi itu bukan alkohol yang diminum. Itu adalah alkohol yang dibuat untuk bisa membaguskan baunya minyak, membuat berkembang baunya minyak itu bisa menjadi lebih berkembang. Sehingga kalau tanya ke saya secara pribadi, hukumnya boleh pakai minyak alkohol itu.
Loh ini kan najis. Loh kapan alkohol ini najis? Alkohol itu baru najis kalau alkohol itu ada dalam minuman. Dan yang membuat minuman itu najis bukan karena alkohol saja, tapi karena minuman itu kemudian memabukkan. Kalau alkoholnya iya pada minyak gas. Bukan minuman kan? Iya apa enggak? Logis saja. Nah, tapi memang ada beberapa ulama yang hati-hati daripada syubhat hilaf. Ya pakai minyak yang tidak pakai alkohol bagus, banyak sekarang itu di Ampel banyak Surati apa merek. Malah kalau pingin yang bagus ngobongin nang Mekah. Ajar aswad asli Syamamatul Ambar. Nomor tu ngomong bisa. Harganya paling sebut tolo 100 mili nega sekitar 2,5 juta malah 3 juta. Tapi baunya memang bau yang mantap. Nah, nega mau ngelakar serius ngangkui minyak daripada ngangkui minyak alkohol. Lebih baik pakai minyak yang bisa mengingatkan kita kepada Mekah. Baunya bau Mekah. Lu Mekah karena disitulah agama Islam diturunkan. Nah, begitu. Ya saki atanya bo Mekah melok bene Amerika bae. Lo Amerika ini kan kena keluar dajjal. Dan nega. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayo pakai minyak wangi yang paling bagus. Wa baligh fi tandifi badanika. Ban ongku banget-bangetakin dalam membersihkan badanmu bil halqi dengan memotong rambut atas, rambut bebe pada potong tentenen ol kosing nyokor songot, nyokor brewok otak kliming otok koko. Ini kemana pada motong nih kan? Objeknya beda. Kalau halqi itu bulu, kalau kos itu nang wajah nih, bulu-bulu na wajah. Dan nega otak klimi motong koko. Wasiwak ban siwak. Nega semua bentuk-bentuk tandif, membersihkan badan. Wasairi anwa'id nadhafah, dan semua bentuk-bentuk bebersih. Watatibir ra'iha, ban mabagus bau. Tuh ini ajaran tata krama. Cuma bakir ilal jami, pamangkat ki laku dak masjid kan nang kompol. Bakir itu kan ala ki laku kol 6 kol petok kol belu. Paling lakuna kol sanga. Nah, polana lakar Kanjeng Nabi atu akida ummatang Allah mabarik li ummati fi buku rihi. Mangkana mulai zaman almarhum Abah mong nakana kabin disarankan kol 6. Kol 6, kol petok, kol belu, kol sanga neka lelan narek galun. Istiwa. Maleh oleh doang Kanjeng Nabi. Sehingga perkawinan itu kemudian menjadi perkawinan yang barokah. Itu lagi Kanjeng Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, barik paringi barokah. Da umatku lah fi bukurihim. Mau ulama selok ngerteng. Abri jam kadang kol sanga kol 10. Apa? Polan mau gila ku kita hedung kiai. Ki hedung. Jadi masan beda kabinan kol 10. Kol 11 kadang. Kol lamba ki jadi anak basul masail neka montar ke kiai lakar pakot tunare. Dan neka montar ki laku. Lo itu mau nih maka sampai telojo. Begitu kau tuntar kol 10 tar ke kiai. Dan neka minta tanda tangan. Tapi bade kiai lakar pagi neka bade. Pagi mong nare malah sobong lo mangki tamoy. Dan neka bade. Neka lakar macam-macam gayanya kiai. Mungkin lo neng pada nyala aki sing pada beri kepentingan. Cang tangi nare main mong malam mengko pidato sampai ko lempak. Jadi masan mare sobung kok teh hedung istirahat sampai bener kia lakar dak wana malam kiai neka.
Beda punten, lagar kiane kalau ada awal malam lo poron undang-undang orang mung malam, lakono keng morok nang pondok neke biasanya pagi. Lo bisa salah akin dan neka. Cuma nah, untuk anak-anak Darul Hikmah serena model kiai ada jelakar pagi beda. Tadi mau ngacara akad nikah, ayo pelaku dan neka pelaku, sayang laku. Kalau mau nyencang orang mau narik kabinan, kol senapa kol sepolo, neng atek, ojo narik. Kadang keng bulan ada ente kiai selake, tak repot. Padahal mau kabinan neka senentua kijam sebine, mau betoh tina selake. Tapi mau jam undangan akad, jam mah, kau tu sebine, soalnya sandi pekarangan. Jadi dianjurkan untuk anak-anak Darul Hikmah nikah, lamun akad nikah pagi, kol 6, kol betok, kol belu itu paling narik. Anapa? Olana butuh doa Kanjeng Nabi. Ya Allah Taala doa nikah, Allahumma barik li ummati fi buku rihim, termasuk nang nikah soro mangkat ki laku dak masjid. Was'a ilaiha 'alal huwainah wasakinah. Ajalan cepet dak masjid nih, tapi kudu anteng cerdas gradasan mong semangken sepeda motoran, mong dimen is aneka melakukan ngincrit maknana. Ajalan agak cepat. Dan neka. Nah, tapi kudu tenang, kudu istilahnya stabil tenang, bener Pak. Das gradasun, berapa rekan berak wonten foto tenang, kayak jalan cepet kadik rengi kato eno rengi sah. Dan neka, soalnya kato Gusti Allah Taala. Nah, penting neka aturannya mau nenggetap, mau ngetorok saya neka. Mangkat kol 6 berarti ke masjid. Agak nak kan aja, mangkat kol 6 ke masjid. Ada apa sebenarnya tukang jual pentol aja pentol. Menang Madura, menang Mekah sampean, mengangkat kol sanga lo mau kenangan. Aja orang setunya bolong. Jadi kan mangkat kol sanga, mas anda bah ke masjid, lapo jauh nengata. Ki mong tepak lo panas, Jawa telopolo telok. Tepak aku lagi nonang ke haji nih kan. Cehawana 40 derajat. Mong siang nih 42. Mong malam 39. Jadi malam nih keluar dari hotel, muanya kadi saya serupung tomang gitu. Malam. Dan ini ke gula toman tar ke masjid tepak neka. Kalau sanga mangkat. Lo melo. Nang masjid Nabawi bijur aja nih. Lo melo. Dan neka. Akhirnya bojong nengata ki sepeh neka seneng nang Madinah nang Mekah mangkat kol belu lo melo padahal hotel berenang ada yang masjid coba belu orang lo ramai masuk ke masjid lo oleh lo ya repot cangkol angki akhirnya anaung keluar dente Roki masan lo bojong nih orang baru alangsa bojong nas Panesare. Dan ini ke orang Nigeria, orang celong nih tedung bisa nang Panesare nih. Cele keton gue lanjut are kole apa aspal yang bilang kan celong orang. Nah itu diantara nak katanya. Tapi masalah bojong Hongkong ki tahan ki panas nih kah. Hong lagotu. Ah dan yang ki keng surban saya sebagai ong naong. Jadi sampai mongtar ke Mekah umroh ada haji. Mangkatnya norok kitab kalau 6 mangkat maleme lo kenangan monong Indonesia mangkat kalau 6 sampean gak langgek kan ke TV pada nang masjid tapi lamun sama aja ya umpamun pada nang ares bojo kafe mangkat nang sebelah tok masjid Apollo mbah mangkat kalau 6 kafe bagus menyabar nggak. Polan lagar nang hadis badang neka man roha ilal Jumat fi saatil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Pasera orang mangkat ki laku rohane ka mangkat ki laku
ilal Jumat dari Jumat fi saatil ula nang dalam jam pertama kalau 6. Faka'anna ma qarraba badanatan maka akadi akurban ontah. Ka'anna maki ka'anna maneka lo bisa tadi gentena nader lah. Bahaya engko another akurban ontah lah kok gente kalaban mangkat ke masjid kalau 6 tepari Jumat lo bisa. Soalnya ka'anna maneka bene. Tapi akadi akurban ontah. Oman robi satisani mong mangkat kol 2 jam kedua bane kol 2 jam kedua berarti kol peto. Fakana makorroba bekorotan maka akan diakurban sape. Oman roh hafiz saati salisang mong mangkat dak Jumatan kilakun nang jam ketiga kol belu kaan nama korroba kabisyan akron akan diakurban embe setandung mencorong berarti ganteng tuah mbeng. Kapsannya kan mbak gebas, mbak gebas nih kan umur setahun lebih saya kurban. Mau ngembek biasa kok 7 tahun mbak kacang nih kang. Oman robi satir robi alamun mangkat ke Jumatan bisatir robi yang dalam jam senomor pampa kalau sanga. Bahkan nama korban jajah agadi akorban aja nak kang. Paman roh ila satil khamisa tadi 6 petok belu sangat nomor 4 sangat. Paman roh satil khamisa man sa kelema kalau 10 berarti korban baidotan. Akadi akurban telur. Loh, masa telur bisa kurban do sampean niku sing lo ngerti makna kurban. Dadi sing kocak kurban pak kudu telas. Nah kan lagar istilah nek lo isa lagi orang saya bingung. Kurban nikah, mong dalam istilah khususnya memang hewan yang disembelih setelah hari raya Idul Adha, setelah sholat hari raya Idul Adha. Nikah kurban fil istilah fikih. Tapi mong makna asli apa di dan kurban ini kenapa? Apa yang kita berikan atau kita sedekahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena asal katanya adalah koroba. Makanya koroba kurban telur bene kurban Idul Adha. Tapi berbuat kebaikan bersedekah dengan telur. Dan ini kalau makan kau tuh oning, makan kata-kata sholat. Sholat dalam istilah fikih itu perbuatan yang dibuka dengan takbir dari salam, ada rukun syarat tertentu lah itu sholat. Tapi mana aslinya sholat? Huwa doa. Malah menjadi istilah yang lain sholawat. Sholawat itu adalah beberapa sholat kan begitu. Yang mananya adalah sholawat kepada Nabi itu adalah doa yang diperuntukkan kepada Nabi Muhammad. Makanya kembali ke pembahasan kuliah sudah ada gelap. Orang nikah dalam menghukumi sesuatu harus memiliki background dan ilmu yang cukup. Bukan hanya ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu yang lain yang menunjang kepada pendefinisian sesuatu. Gitu, kepada takrifnya sesuatu, kepada tasawurnya sesuatu, sehingga kita bisa tasdik dengan benar. Faidah kharajal imam masan imam lah keluar tuyatis suhuf lembaran itu tubi malaikat nih kayak lempit hurufiatil aklam yang kak catatan. Jadi mau imam itu mau jadi imam Jumatan cak mangkat kilaku. Soalnya mau imam datang malaikat ya lah datang imam pujar. Ya neka, wajidamatil malaikat neka apolong indal mimbar berseting mimbar yastami'al dzikra pada ngedenga kinda khutbah. Neka dapune Kanjeng Nabi. Makanya penting bagi kita neka untuk dekat dengan agama. Sehingga ketika kita menilai sesuatu, neka harus berdasarkan kepada agama galun. Ya nikah. Walaupun menurut akal lo masuk akal. Karena banyak yang dijabarkan Nabi itu kemudian kalau dipikirkan dengan menggunakan ilmu alam itu memang tidak masuk akal.
Tapi ketika itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, kita harus lebih mempercayai dawuhnya Nabi daripada akal. Itulah kunci iman. Iman itu percaya tanpa syarat. Tidak butuh alasan, tidak butuh logika, itu iman. Tapi yang pertama manusia pasti tidak bisa, karena manusia itu dilahirkan dengan panca indera, memahami sesuatu dengan panca indera. Tapi begitu pemahaman manusianya pada tingkat-tingkat tertentu, maka logika itu nanti akan ditinggalkan. Terutama ketika kita berbicara tentang masalah iman atau sesuatu yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan misalnya dalam Al-Quran disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan di tempat yang ditetapkan. Coba ketika itu dibenturkan dengan teorinya alam semesta yang terbaru, teori Big Bang, teori planet, di mana matahari itu menjadi pusat dari tata surya dan bumi mengelilingi matahari, seakan-akan kemudian Al-Quran itu salah, tak cocok dengan kebenarannya. Tapi aja saking gule ya jaga debat di orang sandi pedoman nikah. Kula tanya lah karena orang hebat teman ntar keluar angkasa banget lebih matanya ada tibi cak bulan apa bumi ngeleng-lengi matahari neneng-neneng. Kalau yakin dari orang setunya saja hanya ada dalam hitungan 2 digit lah yang pernah keluar angkasa. Tahu sampai 100 setoman langsung keluar angkasa. Selama ini kita kan hanya dijejali dengan film, foto, kamera, ini dijejali dengan itu, wah, pernah mendarat di bulan dan coba. Kulit terus terang, kulit nega toman tadi ahli alam, maksudnya ilmu alam, ilmu pengetahuan alam, toman juara sebengkalan kulit. Planet ampal kapi sampai gunung tertinggi di tata surya, galaksi terdekat dengan kita, galaksi Andromeda, bentuknya seperti ini, apa kena kapi. Oh nih, tapi ketika ngaji tauhid, dan nega, ketika ngaji tauhid, akhirnya kan muncul nang pikiran, engkau selama ini paham deh dari dia sempurna, tak yang dari buku. Loh, mau dari buku kok foto man ngetelati, akhirnya tadi kayak kalah setan yang nah. Kenapa? Karena kebohongan yang diulang-ulang itu akan memunculkan ilusi bahwa itu benar. Neneka, kebohongan yang diulang-ulang. Misalnya, ada orang tua terus aju dua kina anang bi si A, anang londa polencang anang si A ne kecoba. Pah, mengajar dah ke tetangga bi dah jangan jangan ki mau nganwatanya kebolo gantong ya, kebolo gantong. Kapi dah ki katanya, menurut anang katanya dah kan, menurut saya dah ganteng jo. Coba. Jadi katanya ke piping dah ganteng, katanya dah tetangga ganteng sampai kapi saya tanya ki ngucak ganteng. Akhirnya akan muncul dengan aten anak-anak kalian ini bahwasanya orang saya sudah kini ganteng walaupun coba. Itu yang dimaksud dengan kebohongan yang diulang-ulang itu seperti itu. Selama ini kita kan dijejali dengan manusia berasal dari ketang. Coba. Itu kan teorinya Darwinisme. Pemasok nang buku sejarahnya anak SMP kelas 1. Lah coba tengok nang SMP tak penemuan fosil done ke manusia purba ka di ketang. Tapi kula kocak lah kada orang percaya. Wong daya ntar kebun binatang nya nyande embahan berarti. Kuwi kula. Kena bentar. Yang kocaknya bener dah pun binatang londa. Aneh kocak nenek moyang manusia dari ketang. Taruhan. Nah disitulah kenapa kita itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijamin kebenarannya. Beda dengan buku-buku yang beredar, teori-teori yang ada, baik yang ada di TV, ada di film, di Facebook, di YouTube, di TikTok, apa semua itu. Apalagi yang masih berbasis teori,
Itu nggak bisa dijamin kebenarannya, kecuali Al-Quran saja yang bisa dijamin. Duh, kenapa Al-Quran bisa dijamin? Pertaruhannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang menyampaikan itu tidak pernah berbohong sejak kecil, lebih jujur dari Yudhistira dalam toko wayang, dan ya, terkenal dengan gelar Al-Amin. Benar kampanye gue lah. Pokok amin kadi cek anon, kadi cek sensitif. Dan ya, Kanjeng Nabi ini kalau julukan Al-Amin tidak pernah berbohong, selalu dipercaya. Lo to mana sekolah, lo to mana ngaji, lo to mana ajar, gua nembe kelakona adegeng san umur 40 tahun oleh wahyu ketika diucapkan menakjubkan bagi seluruh orang yang mendengarkannya, termasuk ahli syair mengakui bahwasanya Al-Quran itu isinya luar biasa, kalimatnya luar biasa, tidak bisa ditiru. Sampai ditantangkan dalam Al-Quran, fa'tu bi suratim min mislih. Buat apa? Oke, fa'tu bi suratim min mislih wa syuhadaakum. Ayo cok ke pada bi Quran situng bae katwen. Syuhada kamu, orang-orang ahli kemam, nggak ada yang bisa membuat saking dari ijaznya Al-Quran. Neka semangken badan ngadang sampian, badan tembong sampian nih. Kayak betul perteten lo baca. Padahal neka lakar pasti petunjuk dari Gusti Allah Taala senyiptake alam semesta kabeh nang dalem lek sebutake carane cuma kitab yang tidak terbantahkan. Cuma orang Islam TV kadang malas baca. Ledren telubang kabar Pak Karno gitu. Demi telubang kabar Pak Karno telalu aja bojo telalu tinake kabeh keboro ke timur nyare obeng. Tapi Al-Quran yang paling berharga terkadang disisihkan itu ironis. Padahal nikah satu-satunya teori yang sejelas fakta. Maka kalau masuk akal, ternyata kembali kepada pembahasan planet gelap. Dianggap bertentangan asalnya. Ternyata ketika diteliti, Al-Quran ini kebenar. Wasyamsu tajri, matahari berjalan di mustaqarril laha. Ternyata matahari neka abareng planet kabdi neka ajalan ngeleng-lengin bintang Sagittarius. Satu kali putarannya ke 200 tahun. Tiap 200 tahun abali dia asal. Dan neka beda ditemukan seperti itu. Mong sampan kurang dalam ilmu ibana lo oning neka. Tapi mong sampan dalam ternyata matahari itu berjalan memang mengelilingi bintang Sagittarius. Makanya ada komet Halley yang ada setiap 76 tahun sekali. Kinuna neka oleh 3 tahun ngara. Jadi mau semarin yang kuning kesekalan lo kering ngetela boleh. Kecuali umur ada Pak 140. Komet Halley. Pabada napa nyaman. Komet napa dan neka yang setiap 30 tahun. Neka ternyata karena pengaruh dari pergerakan benda-benda langit. Jadi komet neka colon, pada matahari colon gitu. Wah ada genjor-genjor. Kapi bumi noro ake kapi. Nah, ini keteraturan yang dengan Allah Ta'ala persembahkan kepada kita yang terkadang tidak kita sadari. Ternyata benar Al-Quran. Tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran itu terbukti salah. Tidak pernah. Lo teman, orang Kristen, pastor sepaling jago, berusaha untuk mencarikan, malah masuk Islam. Karena menemukan kebenarannya. Dan ya, justru orang yang mengorek-ngorek mencari-cari kesalahan Al-Quran itu justru masuk Islam. Banyak terjadi. Justru orang-orang Nasrani nih masan maca kitab tibi justru memunculkan keraguan. Kian apa? Polanya lagar kitab orang Nasrani nega sudah dirubah, sedangkan kitab kita umat Islam nega paku. Mangkana rogi orang ngodi nega melo agama Islam.
Rogi. Nah boleh nengtunya miskin. Akhir nengtunya letak Presiden Amerika Joe Biden ini mulu Islam rogi. Soalnya apa? Oh ding sekejap paling dapat 70 tahun, belum 10 tahun, 90 tahun mau dapat. Tapi masan mati masuk neraka seterusnya. Masuk neraka. Kita orang Islam nih, pokok kalau aja ke bajang sewajib, pokok wajib nih jaga sunat nih kan makin lo kelaku tetap lo apa? Cuma kelaku lebih bagus bisa nambel ke orangnya bareng sewajib. Masuk surga. Manda orang awam kan ndak nikah. Wah, surga. Surga ini kenanga kenikmatan, neraka ini kenanga seksa. Nek orang awam. Tapi orang selebih marifat, menikah nikah, surga ini kan ngeridono pangeran, sedangkan neraka ini kan ngebentuk Gusti Allah. Dan nikah. Mungkin mau sampai ada bodoh orang awam, enten harus katu pakir orang awam. Jadi ledur semangka, senang, iya. Mau terus ngakan semangka seterusnya masuk surga. Nah, ini kan lakar sengaja mengiming-imingi dengan semangka. Ini kau umpama mana? Gil pada nabi dan anak naik kisah. Ada senang permen deh. Ada mengturan permen asa sekolah lah. Deki molen berin permen minggu. Anak ini. Tapi mau orang lengar teh, lo teh bineka. Jadi mau sekolah pinter, andi ilmu. Tujuannya beda lagi. Mungkin munda aulia Allah. Surga nega bukan kenikmatannya, tapi ridhonya Allah itu yang paling dicari. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neka salah kartu esare kalau lebih sampian. Mungkin ketika kita bicara dalam masalah komprehensif, jadi mungkin pilpres nih, mungkin pilpres kan tubuh, nega. Kita ya cari mana yang terbaik buat negara, bukan mana yang paling gaya. Bukan mana yang paling gaya, tapi buat negara yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin negara ini bisa diwariskan kepada anak cucu. Mungkin kalau bisa sampai mungkin nih, kian laku bagus ano. Tapi deki nak foto kita semua itu belum tentu mereka itu menjadi gusti atau menjadi penguasa di negerinya sendiri. Bisa jadi mereka terjajah seperti Ethiopia. Seperti negara-negara kayak Timur Leste itu, yang sekarang ternyata yang kecil Amerika, bisa jadi. Kenapa? Karena dalam mengambil keputusan itu keliru, salah. Seandainya Timur Leste tidak merdeka, mungkin lebih maju. Timur Leste, dan semakin banyak kasta orang Timur Leste. Jadi mungkin Papua. Oh, nah, sing lakar kecil di Amerika. Soalnya beda emas ya. Dan nega, merdeka ongku miskin pasti. Yang kita tidak bon Amerika kecil. Dan nega, kita juga termasuk China. China kan sekarang berusaha penetrasi masuk ke Indonesia karena ingin membuat menering. Itu banyak perusahaan yang di Morowali mana itu dikuasai Cina, yang kerja orang Cina, bener Indonesia, makan punya buntrok. Itu karena difasilitasi. Ini kamu dibiarkan pada Israel lagi. Pang masuk kapi di Indonesia, pang ngoboy pemukiman TV bahasa Cina kapi. Ini kan Sulawesi Kalimantan lebih banyak terjadi. Amaturi jauh galun. Benapa saya esare nengin tau? Sobong manusia kan ada sawit, ada nikel. Sepanjang ini ke nikel mungkin karena bahan baterainya HP. Ini kan. Amaturi kan sobong botok ledak sepada. Dan yang kecil ada masuk tapi lambat toman elerek. Pak punya orang lambat ngebor rumah orang. Enggak nyari minyak gitu lambat. Nyari minyak untung lo temu. Apa itu mau? Punya gusur, tadi rempang kisah, sekikir kino kisah. Malah hampir kemarin nikah, cuma ulama setete lo boron, pembangkit listrik tenaga nuklir. Saben kebenyar karapa, PLTN, kuliah sentare. Janji obang 2 miliar. Pokok gelem tadi abri tanda tangan setuju, pas gelem tadi semacam penasehat dengan organisasi ini. Tapi gue kan mikir,
Are mong pa setuju orang sa kecamatan Kebonyar aja yung sakit lagi. Gusur pas daerah terdampak, ini kan nuklir lah. Nuklir ini pernah terjadi ledakan lambah Nagasaki Hiroshima, neng jadi kadi nega bom ini, cuma 2 kota ancor, lo bisa bangun sampai mangken. Ini kong pas sampai sabuan nang Kebonyar pahala tuh, sama tur gemat, lambak teman sabuan semenep etolakan, etolak. UTM lambak saya ano. Tapi ketika di tes ano, etolak masyarakat. Cina ini Kebonyar lagi. Dari China lo siap, lo bisa. Untungnya sekan ulama. Marah antar ke ulama selain menolak kepe. Dan ya kan. Nah disitulah kenapa kita harus khawatir. Ketika kita mau pilpres kan nyare pemimpin sekiranya bisa menegakkan kedaulatan rakyat. Dan ya kan. Oke, soalnya kalau ada nega deki, gue lebih sampean lo saudara-saudara kita di daerah-daerah, nah itu yang nanti akan banyak tergusur karena boneka, karena pemerintah kita itu disetir, karena ada kepentingan-kepentingan politik, kemudian dikendalikan hanya untuk segelintir orang, dikorbankanlah rakyat yang banyak dengan banyak membuat regulasi-regulasi yang merugikan masyarakat. Ketimbang orang nggak sekolah kita banyak yang keti ojek cari kerja lo nemu apa tenaga kerja mendatang di luar. China ngebay pabrik dengan Indonesia, bendera China nih ngangkat apa pegawai itu kan harus dari orang pribumi sekaligus transfer teknologi sehingga China ngebay HP umpamanya Xiaomi neng Batam. Pegawainya harus orang Indonesia, transfer teknologi. Artinya apa? Kemampuan membuat HP itu diajarkan ke orang-orang ini. Sehingga nanti orang Indonesia bisa buat HP sendiri. Itu sebenarnya begitu. Tapi yang terjadi bagaimana? Enggak. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan itu kemudian memakai tenaga kerja dari Cina juga. Jadi racun buang dak songai nang Indonesia. Loh, limbah HP kan paling bahaya. Kecuali dari yang Madura, jadi PC. Jakarta kan ngalak limbah saja, jadi Madura nih kan. Kena Banten. Nah, tapi seneng Kalimantan, buang dak sungai air, banyak lingkungan rusak dan kan. Tapi pegawai yang ngalak dari China TV, tak berarti kayak ngentara tai dah kayak itu. Itu karena regulasi. Malah kemarin kasus Rempang seremeh. Satu kecamatan akan digusur ke satu pulau yang akan diambil oleh pabrik kaca kan. Kenapa? Karena petinggi-petinggi yang ada di Jakarta itu mengadakan deal-deal dengan tanpa melakukan riset yang cukup. Aturan dibuat belakang. Pak Ano Galundeki aturannya dibuat. Itu namanya negara kekuasaan. Artinya kekuasaan itu mengatur negara. Padahal bener Indonesia itu negara hukum di Undang-Undang Dasar 1945. Makanya pilpres itu ya harus nyoblos gitu yang sekiranya bisa membawa kedaulatan rakyat. Malah apa? Malah anak cucu kita besok itu berdaulat di negeri kita sendiri, tidak jadi babu. Dan ya kan? Jadi ini bukan masalah agama. Dan ya kan? Jadi makai umpamanya bodoh dari kiai dan kiai mangken kan pecah juga. Capung kiai anu pasan. Mungkul patkun, engkau lo teman aku kayak gini, aku. Wang si wang bein, catur ngatur. Calut benih tangkuru, iya mung tangkuru oleh ngatur engkau. Benih kuru, catur ngatur tapuk cedek ke minggu aku. Engkau lo nampak kiai siapa kiai keneng kau ya ceri kita ngapa? Makai dapat kekebangan suruh mana jong mong ne benih saya kepetan tapuk cedek aku kan. Jago tako. Nah, kali ini kan, nanti kita mengkulik yang nasihat dari Santri TV. Dan ya kan, nah, makanya kita itu harus selektif nanti akan pilih siapa. Semakin baru kalau menetapkan pilihan kan harus melihat fenomenanya gitu loh. Fenomena monglir boyo lah Anies Baswedan. Ano Ploso Anies Baswedan. Anies Baswedan Gibadek golongan Prabowo. Dan kan sampai gara-gara bedanya ke baru saya pecat dari NU. Itu fenomena itu. Karena sama-sama punya ijtihad. Masalahnya ketika terjadi perbedaan baper itu kurang bagus itu.
Kalau terjadi perbedaan umpamanya orang NU itu hitoh, sudah jelas netral seharusnya. Jangan kalau beda antara pimpinan dan bawahan lalu pecat. Saya tidak setuju yang seperti itu. Apalagi di zaman kayak ini. Walaupun sebenarnya mungkin persoalannya bukan itu. Tapi berpotensi mudah dipecah belah kalau seperti itu. NU bisa dipecah mengkati nikah. Kuliah jelas orang NU. Aba kulereng NU, kai kabeh NU malah noro perang sebagai komandan Bansar kecamatan kai kuler itu ngadeng motor tank lah. Saya tanya ki mong NU nah. Tapi ketika muncul fenomena seperti sekarang ki kurang sepakat. Tapi apalah daya. Saya kula benih apa benih ketua PC, benih nama keng wakil katib nang Bangkalan kene ketok. Lo bisa cuma hanya unek-unek. NU jangan memunculkan tindakan yang kekanak-kanakan seperti sekarang. Artinya umpamanya terjadi perbedaan dan nekang, jangan kemudian langsung dibicarakan tabayun, karena tradisi NU itu tabayun. Mungkin kan gila moso, itu loh. Tapi wallahu a'lam, mereka pada di pertanggungjawaban. Makanya nyaman tadi rakyat kecil seperti kita ini nyaman. Kenapa? Polak dolin amin. Urusan semacam Fatihah tok keliru udah pangeran tanggung jawab imam. Dan neka. Tanggung jawab imam nih, makan cocong kencong tuh imam. Soalnya di pangeran waktu itu tuntut, dan neka, itu tuntut Jepang kempang. Kecuali lakar kau tuh bertindak untuk maju menjadi imam, boleh silahkan. Neka mau lakar lebek tuh nak kadik neka. Tenting, tore pada ngasteteh. Kalau na pilpres parah neka kadik jon panas. Main tangkap mainnya kebokong gayanya jangan panas. Tapi insya Allah menglestarikan ki bagus dan ini. Kemoga baik, kemoga semenang nih lakar sebisa ngebe kedaulatan rakyat. Dan ini malah nak poton gue lebih sampai nih tadi jeregen nang negara tibi lo tadi babu kapi lo kati mangken. Dan ini lah kapi tanah punya israakin. Gampang ngoboy sertifikat. Bani untuk orang matur, bani untuk orang pribumi segampang nih kan. Pengusaha di luar ini mau ngebayar gampang lepas langsung dan ya masuk sebagai tenaga kerja. Elang dimudé temu oleh Andi KTP coba. Duh kan banyak. Neka sisi kelamnya pemerintahan kita. Semoga ke depan ini setelah pilpres ini bisa diperbaiki lah. Kita itu bermimpi punya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali tak bisa sebisa sampai yakin. Moga-moga Allah Taala pada parengah hidayah sareng barokah sehingga jalan dan langkah kita itu dituntun menuju siratal mustaqim, jalan yang tegak lurus, jalan yang bagus. Sekali tak bisa, wabillahi taufiq wal hidayah wa birrida wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.